Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam acara Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Samuel Timuru-Berutu yang melayani di GPB Marturia Jambi, Pospel KSBTS Daran Torasau. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kebenaran firman Tuhan ini kita jadikan sebagai dasar kehidupan kita dan menjadi pembungkus tubuh kita untuk tetap mengerjakan yang terbaik di hadapannya sepanjang hari. Maka dari itu mari kita minta tuntunan daripada Roh Kudus supaya diberi pengertian untuk memampukan kita mengerjakan kebenaran ini dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa yang terkasih yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, di pagi hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu lewat acara Morning Call ini. Sertai kami, tuntun kami, berikan kami pengertian melalui roh daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin maksudkan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Supaya kehidupan kami boleh juga menjadi alat dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Sejauh demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi menjadi pelaku dalam setiap derap langkah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala dia bisa melihat secara fisik, dia sehat, tetapi terkadang banyak orang cacat secara. Maka dalam pembacaan Injil Yohanes di pagi hari ini mau mengingatkan bagi saya dan saudara, kita juga bisa melihat banyak orang yang terlahir dalam keterbatasannya. Kadang ketika dia lahir dalam keterbatasannya, sering orang berindikasi bahwa itu adalah dosa dari orang tuanya. Hal ini mau dijelaskan Yesus dan dia tangkis dengan sangat sempurna. Ayatnya yang ketiga pasal 9, Yesus katakan, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yesus mau katakan, dia terlahir sempurna atau tidak sempurna itu bukan karena dosanya dan dosa orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Orang yang buta sejak lahir, dia bisa melihat itu semua
karena dia yakin dan percaya kepada Allah. Bahkan di ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-33 dikatakan, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya mereka sudah diingatkan, kalau bukan dari Allah, nggak ada seorang pun yang bisa mengerjakan kuasa itu. Maka secara tidak langsung mau dikatakan, berarti itu adalah Tuhan, adalah yang berasal daripada Sang Kuasa, adalah yang berasal daripada yang kudus, Allah itu. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kecuali Dia. Tetapi mereka tetap tidak mau diam, dan mereka tidak mendengarkan, tidak memperjuangkan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan. Bahkan mereka ingin menangkis, terus mencari, dan selalu bertanya, bagaimana Dia menyembuhkan, bagaimana Dia cara melakukan untuk memelekkan mata orang buta. Saudaraku, terkadang kita terlalu sibuk dengan semua teori itu, tetapi praktek untuk melakukan semua kebenaran itu sulit bagi kita, karena kita terkungkung hanya pada pola pikir yang bisa kita lihat juga secara kasat mata kita dengan di depannya. Kita tidak melihat kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Maka daripada itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat dengan keterbatasan ini, kita tahu seorang pemuda yang bernama Nick, ya, dia juga menjadi inspirasi bahkan motivator bagi banyak anak muda. Dan Nick selalu mengatakan bahwa dalam keterbatasan tubuh itu kita harus bisa menembus batas, artinya mengerjakan yang luar biasa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa? Itulah kuasa Tuhan. Meski dia tidak memiliki kesempurnaan anatomi tubuh, tetapi dia bisa lebih daripada orang yang mempunyai lengkap anatomi tubuh. Banyak orang keterbatasan, penyanyi, pelari, bahkan dalam kreativitas mereka, imajinatif mereka menciptakan segala sesuatu, itu banyak yang kita lihat di dunia ini. Maka daripada itu, saudaraku, di pagi hari ini, jadikanlah diri kita menjadi inspirasi, motivator bagi banyak orang untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu ada dalam tubuh saya dan saudara. Dan itu semua dilihat dari perilaku, pola pikir, sikap, tutur kata, bahkan dalam moralitas, apa yang kita kerjakan di dalam setiap derap langkah kita, bahkan dalam setiap eksistensi tubuh dan kehadiran kita. Biarlah saudara-saudara kebenaran firman di pagi hari ini mengingatkan saya. Biarlah dengan banyak proses perjumpaan kita dengan Allah membuat kita terus berjuang, membuat kita terus menjadi inspirasi, membuat kita terus bersaksi seberapa besar kemampuan kita untuk menahan diri, untuk mendengarkan pengalaman mereka yang menderita. Mari kita berdiam diri, dengarkanlah dan perjuangkanlah segala yang baik itu untuk menjadi kemuliaan Allah di dunia ini. Semoga hidup kita di pagi hari ini sampai malam nanti menjadi bagian kita. Kita tetap ada di dalam kemurahan kasih setia Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Siapapun kami ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kiranya mampukan kami untuk melihat bagaimana Tuhan ingin bekerja dalam diri kami dan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Karena itu berikan kami ketekunan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan melihat kemana Tuhan ingin menuntun kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau belajar supaya dalam setiap pikiran kami, setiap tutur kata kami, setiap perbuatan kami, setiap tingkah laku kami ingin mencerminkan akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan itu akan menjadi mukjizat bagi orang lain, supaya tingkah laku yang baik, perbuatan yang baik itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain melihat dan mengenal bahwa Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Meskipun sulit sekalipun yang kami alami, tantangan apapun yang kami alami, situasi apapun yang kami jumpai Tuhan di sepanjang hari ini, mampukan kami untuk tetap melihat bahwa kuasa-Mu besar dalam hidup kami ya Bapa.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam acara Morning Call ini, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu dalam surga. Amin. Renungan kita di pagi hari ini telah selesai. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk membukakan mata hati iman percaya kita kepadanya, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada, kini dan sepanjang masa. Shalom.